Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Hafiz, NPM 100417154. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Bandung. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tentang penelitian artikel ilmiah saya yang berjudul Implementasi Pengelolaan Limbah Infeksius yang berasal dari rumah sakit pada masa pandemi COVID-19 di Kota Bandung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan penegakan hukum administratifnya. Yang melatar belakangi saya meneliti ini, yang pertama ada pengelolaan lingkungan hidup disebutkan dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH). Pengelolaan lingkungan hidup mengamanatkan bahwa lingkungan harus dikelola dengan segala bentuk usaha untuk menguraikan dan merumuskan suatu bertujuan untuk melestarikan lingkungan hidup guna mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dengan upaya perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Yang kedua, pengelolaan limbah infeksius. Limbah infeksius merupakan limbah yang dihasilkan dari kegiatan medis. Apabila pengelolaannya tidak sesuai dengan prosedur, dikhawatirkan penyakit atau virus dapat menular kepada orang-orang yang dalam keadaannya sehat. Pemerintah mengeluarkan kebijakan berkaitan dengan pengelolaan limbah infeksius. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Yang kedua, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2014 tentang pengelolaan dan pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun. Yang ketiga, Surat Edaran Nomor SE 02-PSL-3-3-3-2020 tentang pengelolaan limbah infeksius dan sampah rumah tangga. Yang keempat, pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan tentang pengelolaan limbah RS rujukan, RS darurat, dan puskesmas yang menangani pasien COVID-19 ini. Identifikasi masalah yang saya ambil, bagaimana penegakan hukum administratif bagi rumah sakit di Kota Bandung yang tidak melakukan pengelolaan limbah infeksius. Hasil penelitian dan pembahasan, penegakan hukum bagi rumah sakit di Kota Bandung yang tidak melakukan pengelolaan limbah infeksius. Yang pertama, fakta yang ditemukan di lapangan, petugas rumah sakit pengolah limbah infeksius tidak menggunakan alat pelindung diri sebagaimana yang telah ditentukan dalam pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Yang kedua, rumah sakit dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis karena tidak melakukan pengelolaan limbah infeksius sesuai dengan pedoman yang merupakan bentuk persyaratan dan kewajiban. Aspek penegakan hukum terhadap bentuk pelanggaran merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang pedoman penerapan sanksi administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kesimpulan yang saya dapat tarik, pengelolaan limbah infeksius yang berasal dari rumah sakit sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan daerah tersebut tampaknya belum terakomodir dalam pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, yang dimana fakta bahwa pada saat proses pengangkutan limbah medis B3 infeksius, petugas rumah sakit tidak memakai alat pelindung yang sesuai dengan peraturan. Yang kedua, rumah sakit dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis karena tidak melakukan pengelolaan limbah infeksius sesuai dengan pedoman yang merupakan bentuk persyaratan dan kewajiban. Pelaku pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, sementara penulis belum menemukan berita terhadap pelanggaran tersebut telah dikenakan sanksi atau belum. Saran masukan dari penulis, yang pertama diharapkan perlu adanya peningkatan upaya pengawasan oleh pemerintah daerah kepada seluruh rumah sakit yang ada di Kota Bandung dan pemerintah dapat mengatur lebih rinci pedoman pengelolaan limbah infeksius yang ditimbulkan dari rumah sakit pada masa pandemi COVID-19 ini, yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Yang kedua,
Diharapkan pemerintah dapat menegakkan penegakan sanksi administratif berupa teguran tertulis bagi rumah sakit yang tidak memenuhi standar pengolahan limbah infeksius yang ditimbulkan pada masa pandemi COVID-19 ini. Apabila sanksi teguran tertulis tidak dilakukan, maka pemerintah dapat meningkatkan jenis sanksi administratif berupa sanksi paksaan pemerintah. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.